Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan seluruh pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, para romo dan saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana Tuhan menangisi Yerusalem. Ini rumusan dalam bacaan Injil. Kita melihat Tuhan menangisi Yerusalem, nasib penduduk Yerusalem. Tapi pada saat kita lawankan aja, pada saat Tuhan Yesus itu dihukum mati, pada saat Tuhan Yesus mengangkat salib, pada saat Tuhan Yesus ada di atas salib, tidak ada rumusan dalam Injil Tuhan Yesus menangis. Tapi justru pada saat menangisi, pada saat dia melihat dari jauh Yerusalem, dia menangisi Yerusalem. Kalau demikian kita bisa melihat Tuhan tidak pernah menangisi nasibnya sendiri, tetapi Tuhan menangisi nasib orang-orang Yerusalem yang bebal, yang keras kepala, yang tidak mau untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Tuhan lewat di tengahnya, Tuhan berkarya di sana, tetapi tidak pernah digubrisnya. Maka di sana, walaupun Tuhan itu mau menyelamatkan Yerusalem, namun orang Yerusalem tidak pernah yang namanya memperhatikannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang sebetulnya menyentuh diri kita. Nah, sekarang kalau kita memeriksa diri kita, kehidupan diri kita, Tuhan sudah mau menyapa kita dengan sabdanya. Tuhan mau hadir menguatkan kita dengan banyak karunia yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan juga mau hadir untuk bersatu dengan diri kita dalam sakramen. Apakah kita juga dalam kehidupan sehari-hari mampu untuk mengedepankan Allah, memperlihatkan Allah, bahwa Allah itu hadir dalam diri kita kepada semua orang yang kita hadapi, terutama mereka yang tidak pernah mengenal Allah, yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Apakah kita juga berani untuk memberikan kesaksian nyata kepada mereka semua? Ini juga tantangan dalam diri kita. Orang Yahudi memberikan kesaksian melulu seolah-olah intern aja. Karena memang agama Yahudi bukan agama misionaris, bukan agama misi. Tapi mereka kan hanya, istilahnya itu hanya menguatkan, seolah-olah menguatkan dalam diri mereka sendiri. Nah, sedangkan kita diutus berbeda. Kita diutus untuk mengatakan bahwa Tuhan Sang Pencipta ini mengasihi setiap orang, setiap manusia. Maka kita juga diutus untuk itu. Untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang kita hadapi. Nah, ibu bapak, saudari suatu kasih dalam Tuhan, maka kita bisa mawas diri dengan bacaan ini. Apakah kalau Tuhan melihat kita, Tuhan akan tertawa senang, atau Tuhan juga menangisi kita? Kalau seandainya Tuhan Yesus ada di depan kita, sekarang ini Tuhan Yesus itu menangisi kita, atau bangga karena punya kita? Nah, ini juga bisa kita bertanya dalam diri kita. Dengan seperti itu, kalau seandainya kita mengatakan, oh, Tuhan bangga dengan kehadiran kita, dengan diri kita, dengan performa kita di depan masyarakat, lalu kita bisa bertanya, apa yang membuat Tuhan bangga? Tapi kalau Tuhan itu
kita andaikan menangis karena melihat kita, apa yang membuat Tuhan itu menangisi kita? Apa? Apakah karena kita setiap hari bergulat atau membaca kitab suci, bergulat dengan kehendak Allah, kita mencoba untuk taat dengan hati nurani kita, tetapi toh kita tetap melakukan banyak dosa di hadapan Allah. Mengapa bisa jatuh? Kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Justru kita bisa lebih baik dibanding dengan orang-orang Yerusalem yang ditangisi oleh Tuhan. Nah, maka kita dalam kehidupan sehari-hari ini diajak sebetulnya oleh bacaan Injil ini untuk memperbaharui diri kita, supaya Tuhan itu tidak menangisi kita, namun Tuhan bangga punya kita. Selamat merenungkan.